Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini Irgalistasari, NPM 0220 dari kelas 3A Manajemen. Kali ini saya akan melakukan pengolahan data dengan menggunakan analisis deskriptif, uji validitas reliabilitas, dan regresi. Baiklah, kita langsung saja lihat videonya. Baik, di sini saya sudah memiliki data. Sebelumnya kita pilih di variabel view, lalu pada tabel name tulis nama, usia, JK, gaji, dan pekerjaan. Pada tabel tipe pilih string, kemudian klik OK. Untuk usia pilih numerik, klik OK. Dan untuk JK, gaji, dan pekerjaan sama langkahnya. Pada tabel bid ketik angka 10, untuk usia, JK, gaji, dan pekerjaan, ketik angka 8. Pada tabel desimal, dinolkan semua. Pada tabel label, tulis nama karyawan, usia, jenis kelamin, gaji karyawan, dan pekerjaan. Untuk tabel value, untuk nama dan usia kita nonkan. Pada JK, value yang pertama, ketik angka 1, pada label ketik laki-laki, kemudian klik add. Untuk value kita ketik nomor 2, pada label tulis perempuan, lalu klik add, kemudian klik OK. Pada gaji dinonkan. Untuk pekerjaan, value yang pertama kita tulis PNS, kemudian klik add. Value yang kedua tulis wira swasta, klik add. Value yang ketiga tulis mahasiswa, klik add. Value yang keempat tulis karyawan, kemudian klik add, dan langsung saja klik OK. Inilah tampilannya. Kemudian kita lanjut di data view. Di sini saya sudah memiliki 10 nama karyawan. Ada usia, JK, gaji, dan pekerjaan. Langsung saja kita membuat analisis deskriptif. Langkah awalnya yaitu klik analyze, kemudian pilih deskriptif statistik, kemudian klik deskriptif. Nah, di sini pada variabel kita pilih usia dan gaji karyawan. Langsung saja klik OK. Jadi akan muncul data seperti ini. Kita kembali lagi. Kemudian kita klik analyze lagi. Klik deskriptif statistik, pilih frekuensi. Di sini pilih jenis kelamin dan pekerjaan. Lalu klik OK. Jadi akan muncul seperti ini. Oke, selanjutnya kita lanjutkan untuk uji validitas instrumen. Di sini pada variabel view saya sudah memiliki datanya. Pada tabel name tulis x1.1, x1.2, x1.3, x1.4, dan seterusnya sampai Y. Pada tabel tipe pilih numerik semua. Untuk tabel width angka 8 semua dan desimal dinolkan semua. Pada label untuk X1 tulis motivasi, untuk X2 tulis inovasi, dan untuk Y kinerja. Pada value kita pilih yang pertama sangat tidak setuju, value yang kedua tidak setuju, value yang ketiga netral, value keempat setuju, dan kelima sangat setuju. Kemudian langsung klik OK. Langsung saja kita ke data view. Baik, di sini saya sudah memiliki 30 responden. Langkah-langkah untuk uji validitas yaitu yang pertama,
pilih analyze, kemudian pilih correlate, kemudian pilih bivariate. Nah, di sini pilih X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, X1.5, dan X1 motivasi. Pindahkan pada variabel. Kemudian langsung saja klik OK. Kita lihat di outputnya. Akan muncul data seperti ini. Lanjut saja. Kita pilih analyze lagi. Kemudian pilih correlate. Pilih bivariate. Nah, di sini variabelnya kita lihat dulu. Kemudian klik paste. Dan akan muncul sintak. Di tengah-tengah X1.5 dan X1 kita tulis with. Kemudian klik run. Nah, datanya akan muncul seperti ini. Di mana data seperti ini dapat nilai skor item dengan skor total. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai R tabel jika hasil korelasi person lebih besar dari L tabel dinyatakan valid, dan sebaliknya jika hasil korelasi person kurang dari R tabel dikatakan tidak valid. Di sini R tabel dicari pada tingkat signifikasi 5% dan N30 didapatkan pada R tabel sebesar 0,361. Kita kembali lagi. Kemudian langsung saja kita pilih menu analyze, pilih scale, kemudian pilih reliability analysis. Di sini kita pindahkan X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, dan X1.5. Kita pindahkan ke kolom item. Sebelumnya jangan klik OK dulu, kita pilih statistik. Lalu pilih scale if item delete, klik none, kemudian klik continue. Setelah itu baru klik OK. Nah, akan muncul data seperti ini. Pada hasil validitas dengan korek item total, dilihat pada kolom korek item total, jika nilai korek lebih besar dari R tabel, maka valid. Dan sebaliknya, jika nilai korek kurang dari R tabel, maka tidak valid. Dapat dilihat bahwa nilai R tabel item total correlation untuk semua item adalah lebih besar dari R tabel. N kurang sama dengan 30, yaitu 0,361. Untuk uji reliabilitas, kita lihat pada kolom ini, dan tabel di atas menunjukkan bahwa besarnya koefisien alpha converge pada variabel motivasi lebih besar dari 0,6. Dengan demikian, kuesioner mengenai variabel motivasi dinyatakan reliable. Baik, kita kembali lagi pada data yang tadi. Di sini langsung saja kita melakukan analisis regresi. Yang pertama, pilih analyze, kemudian pilih regression, kemudian pilih linear. Pada dependent, kita pilih kinerja. Untuk motivasi, kita masukkan pada kolom independen. Dan inovasi kita masukkan pada kolom independen. Kemudian pilih statistik. Di sini kita centang estimate, model fit, culinary diagnosis, dan Durbin Watson. Langsung saja klik continue.
Setelah itu klik plot. Pada Y kita pilih reset. Untuk X kita pilih Z-spread. Kemudian klik normal probability plot. Kemudian klik continue, lalu langsung saja klik OK. Nah, jadi akan muncul seperti ini regresi. Untuk regresi kita pindahkan dulu di Word dan dengan tampilan seperti ini. Untuk persamaan regresi tampilannya seperti ini. Y sama dengan A plus B1X1 ditambah B2X2 sama dengan 0,25014 ditambah min 0,073X1 ditambah min 0,170X2. Untuk koefisien determinasi dilihat dari tabel model summary. Dari tabel di atas dilihat nilai R² sama dengan 0,022 menunjukkan besarnya variasi motivasi X1 dan budaya inovasi X2 dalam menjelaskan variasi kinerja karyawan atau Y adalah sebesar 0,22%. Berarti masih ada variabel lain sebesar 99,78% yang dapat menjelaskan variasi kinerja karyawan tetapi tidak diteliti dalam penelitian ini. Kemudian pada pengujian hipotesis. Yang pertama uji F, pengaruh secara simultan dapat dilihat pada tabel ANOVA. H0 sama dengan variabel X tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel Y. HA, variabel X berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel Y. Berdasarkan tabel di atas, perhitungan angka signifikansi sebesar 0,739 lebih besar dari 0,05, maka HA ditolak. Artinya, variabel X tidak berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel kinerja karyawan atau Y. Pada uji T, pengaruh secara parsial atau individu dapat dilihat pada tabel koefisien. Untuk motivasi atau X1, nilai T hitungnya adalah min 321 kurang dari T tabel, sama dengan 2,042 atau nilai SIG sama dengan 0,751 lebih dari 0,5. Jadi artinya HO ditolak, motivasi X1 secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Untuk motivasi atau X2, nilai T hitungnya adalah min 0,760 kurang dari T tabel, sama dengan 2,042 atau nilai SIG sama dengan 0,454 lebih dari 0,5. Artinya HO ditolak. Berarti inovasi atau X2 secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Untuk interpretasi asumsi klasik, yang pertama normalitas. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar mengikuti garis diagonal dan berada di sekitar garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan residual berdistribusi normal. Kemudian untuk heteroskedratis, di sini gambar di atas menunjukkan titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola seperti berada di atas 0 dan
di bawah 0, sehingga asumsi heteroskedastisitas telah terpenuhi. Untuk multikolinearitas, dari tabel di atas diketahui bahwa nilai FIF kedua variabel kurang dari 10, sehingga tidak terjadi hubungan antar variabel bebas atau asumsi multikolinearitas telah terpenuhi. Untuk autokorelasi pada tabel model summary, nilai Durbin-Watson yang dihasilkan adalah 1,198. Jadi nilai DU 2,30 sama dengan 1,57. Sehingga 4 min DU sama dengan 4 min 1,57 sama dengan 2,43. Jadi dapat disimpulkan nilai Durbin-Watson terletak antara DU sampai dengan 4 min U, sehingga asumsi autokorelasi telah terpenuhi. Baiklah, itu tadi adalah langkah-langkah mengolah data dengan menggunakan analisis deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, dan regresi pada aplikasi IBM SPSS. Demikian, bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.